Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Hai teman-teman, selamat siang. Selamat datang di Slovenia. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada. Siang ini aku tiba-tiba pengen berkreasi teman-teman ya. Karena ada bahan juga, jadi sudah lama nggak bikin ini. Kayaknya aku pernah bikin ini sekali teman-teman. So, aku kali ini mau bikin dadar gulung pakai pandan ya teman-teman ya. Kalau yang dulu-dulu itu aku pakai putih ya, jadi nggak ada pandan sama sekali. So, karena kali ini aku punya pasta pandan, jadi aku mau bikin yang rasa pandan, terus dalamnya dikasih itu teman-teman, kelapa. So, ikutin aku kali ini bikin dadar gulung. Resep dadar gulung. Isi kelapa. Ternyata daun pandanku itu, aku nggak tahu naruhnya di mana, tapi ada di freezer harusnya. Cuma karena freezer kita itu penuh dengan daging teman-teman ya. Karena kan kita habis potong daging. Jadi penuh banget, aku nggak bisa buka satu-satu. Akhirnya aku memutuskan untuk pakai pasta pandan aja, nanti kelapanya itu biar ada sedikit aroma pandan gitu ya. I don't know. Oke. Gula merah ada, kelapa parut, aku nanti pakai kelapa instan. Tepung terigu, santan. Ini santan aku udah pakai sedikit. Santan instan, telur, oke. Semua ada teman-teman. Jadi aku mau bikin kulitnya dulu ya, kulit dadar gulung. 100 gram tepung terigu, santan kara, air. Kayaknya airnya ini aku ganti susu ya, biar dia lebih creamy. Ya nggak sih? 3 tetes pasta pandan, 1 butir telur. Oke teman-teman, let's go, kita bikin dadar gulung. Pakai santan. Ini takarannya aku kira-kira ya. Dikira-kira. Kita aduk-aduk. Apakah dia pakai telur? Pakai itu? Enggak. Pakai gula. Terus pakai garam. Sedikit garam. Sama 1 butir telur. Ini aku pakai telur. Aduk-aduk lagi. Yang terakhir, aku mau masukkan pasta pandan. Ini katanya tuh 3 tetes ya, 3 tetes. Tuh. Wah. Oke.
Ternyata teman-teman, kelapanya tinggal sedikit. Kelapanya jadinya sedikit teman-teman, aku nggak tahu. Nanti mungkin dalamnya aku ganti dengan pisang ya. Nih kelapanya. Ini udah jadi. Cuma aku kasih garam, gula. Nggak jadi pakai gula merah. Aku sudah selesai masak tadi dadar gulung, tapi ternyata hasilnya nggak terlalu banyak teman-teman. Ini apa, salju kah ini? Apa ini? Apa itu? Dan ini ada matahari. Aku jalan-jalan di depan halaman. Kalian bisa lihat ini bunga mawar kita nih udah nggak ada bunganya lagi sama sekali ya. Udah dibabat habis. Nanti musim semi, musim panas akan tumbuh lagi teman-teman ini. Bunga mawar, ini juga bunga mawar. Ini bunga mawar yang jenisnya beda. Ini juga mawar yang jenisnya berbeda. By the way, aku hanya pakai celana pendek. Meong, sini Meong. Tuh, ini bunga-bunga yang cantik. Sekarang udah kering kerontang. Kering kerontang. Ini lumayan dingin, tapi biarkanlah badanku ini kena matahari sedikit. Langitnya hari ini biru sekali. Ini anginnya dingin. Tapi kalau kena matahari itu anget. Ya Tuhan, anginnya dingin kali. Lihatlah, sampai merinding tangan-tanganku ini. Tapi aku mau menunjukkan sesuatu teman-teman. Kalian ingat nggak waktu aku nanam sama Pak Suami nanam bunga tulip? Dia udah tumbuh. Itu dia. Itu dia. Tuh. Sebelah situ juga banyak yang tumbuh. Kondisi anggur di depan dapur kalau musim dingin botak teman-teman ya nih. Kayak dia tuh kondisinya kayak nggak bisa kayak apa namanya, kayak udah mati gitu loh. Tapi nih nanti musim panas dia tumbuh lagi teman-teman. Nyameng. Dimaem sayangku, cintaku padamu. Onyung. Kalian tahu teman-teman, kucingku yang warna
abu-abu. Dia udah seminggu ini nggak tahu kemana, nggak pulang. Jadi cuma ada kucing yang ini. Ini kucing padahal awal-awalnya aku benci banget. Tapi karena dia setia, sampai sekarang dia di rumah. Ya, akhirnya aku cinta deh sama ini kucing. Dia kalau pagi-pagi udah nunggu depan pintu sini. Minta dikasih makan. Ayo nih makan. Makan sendiri dia. Nggak ada bulu. Ayo makan. Kamu bawa kucing. Kalian bisa lihat nggak sih di situ? Itu di atas pohon itu mertua gantung daging, teman-teman. Sisa daging yang waktu itu kita potong taruh situ. Itu biasanya nanti hewan-hewan ya. Jadi daging itu dikhususkan untuk hewan. Kelihatan nggak sih? Tuh daging. Nah, itu daging yang digantung, teman-teman. Kita juga punya tempat untuk makan burung ya. Jadi burung itu datangnya nanti kalau musim dingin kayak sekarang ini. Kalau musim panas burung-burung nggak ada yang di sini. Mereka cari makan sendiri. Sungai Potok. Tuh. Di bawah sini tanaman-tanaman. Biasanya di sini banyak sekali bunga tulip juga warna-warni di sini, teman-teman. Kalau musim dingin udah nggak ada warna-warni ya, semuanya hijau. Terus ya ini kayak gini-gini aja, tanaman-tanaman gini yang bertahan. Terus ini kayak pohon cemara ini bertahan. Terus yang ini juga nggak tahu namanya tanaman apa bertahan. Yang lainnya udah bye-bye. Tuh. Hai teman-teman, selamat siang. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Ini aku sudah selesai beres-beres. Tadi aku bikin dadar gulung, teman-teman, tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi ternyata aku lupa menyiapkan kelapa ya. Ternyata kelapanya tinggal sedikit sekali, teman-teman ya. Jadi aku tidak jadi untuk review karena ternyata hasil dari dadar gulung kita itu cuma benar-benar sedikit, teman-teman. Jadi cuma ada 4 ya. Jadi kalau misalnya di review nanti sayang teman-teman, keluarga yang lain nggak dapet, teman-teman. Jadi ya, tapi hasil dari dadar gulung yang aku bikin kali ini endul. Tadi aku udah makan 1 dan aku nggak pakai gula merah, aku cuma pakai gula putih. Terus karena kelapanya itu kan kelapa instan yang kering gitu ya, jadi aku kasih susu sedikit biar terus aku masak biar dia tuh agak nggak terlalu kering gitu, teman-teman. Terus aku campur garam dan gula untuk isiannya. Untuk lapisannya itu untuk dadar gulungnya itu enak, udah hasilnya bagus pokoknya, teman-teman. Tapi aku tidak bikin resep, tidak bikin juga review, teman-teman ya, karena ternyata ya itu kelapanya tinggal sedikit, teman-teman. So kali ini teman-teman aku juga sekalian aku mau bercerita. Ini cerita udah lama banget ya sebenarnya, cuma kali ini aku pengen berbagi cerita untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman tahu, dulu aku itu pernah obesitas ya, teman-teman. Aku tuh pernah mencapai berat badan sekitar hampir ke 80 kg waktu aku masih di Indonesia. Itu kira-kira di tahun 2020, teman-teman. 2019-2020 itu adalah puncak-puncaknya aku pernah obesitas, teman-teman. Jadi waktu aku ketemu bapak suami itu bener-bener aku dalam posisi aku gendut banget ya. Aku bisa mengatakan bahwa aku tuh gendut banget, 80, sedangkan tinggiku tuh cuma 147 atau 146. Pokoknya aku tuh pendek, dan kalau aku gemuk itu kelihatan banget, terutama di pipi dan paha. Jadi kalau misalnya aku gemuk itu yang paling kelihatan itu di pipi, terus ini leher, paha, perut. Nah, itulah bagian-bagian yang cepet banget melar kalau misalnya aku tuh mulai menggendut, teman-teman ya.
Hingga akhirnya aku pindah ke Bali, teman-teman. Terus aku menemukan teman yang membantu aku untuk mulai diet. Jadi aku mulai diet itu benar-benar di Bali, benar-benar jaga makan. Kebetulan temanku ini adalah guru yoga, jadi dia yang membantu aku mengontrol aku untuk tidak makan sembarangan. Jadi benar-benar beberapa minggu itu aku hanya makan putihan, teman-teman ya, apa yang nggak ada rasa ya, kayak rebus-rebusan, kukus-kukusan. Jadi benar-benar dijaga selama 2 minggu ya. Selama 2 minggu itu aku benar-benar tidak ada makan nasi, tidak ada makan gorengan, apalagi berminyak-minyak, tepung-tepung, nggak ada sama sekali. Baru akhirnya setelah 2 minggu aku bisa makan kayak gorengan gitu, tapi hanya 1 kali sehari ya, hanya dimakan siang itu baru aku boleh makan nasi. Tapi selain itu nggak ada yang namanya makan gorengan, teman-teman. Dan itu diimbangi juga dengan olahraga ya, karena dulu temanku tuh guru yoga, jadi aku tuh dibantu yoga, terus kardio, pokoknya kita olahraga. Dan kita kalau nggak salah dulu 4 orang ya itu ya, kita tinggal satu tempat waktu zamannya Koronce itu. Kita berempat ini benar-benar memiliki misi yang sama, yaitu body goals ya, body goals. Ya kita olahraga, pokoknya olahraga bener-bener. Habis makan, terus sebelum tidur itu kita olahraga dulu. Hingga akhirnya berat badanku yang dari hampir 80 itu menyusut sampai ke 70, teman-teman. 70. Ke 70. Jadi itu udah lumayan banget. Aku hampir 9-10 kilo turunnya, teman-teman. Terus ya, mulai dari situlah titik balik aku mengubah gaya pola hidup yang lebih sehat, teman-teman ya. Dan itu sangat berpengaruh sekali dengan nafsu makanku. Kalau misalnya kita udah terbiasa dengan porsi yang sedikit, terus dengan menu yang sehat, teman-teman, saat kita makan sesuatu yang berlebihan, yang gorengan atau yang terlalu manis, itu lambung kita tuh udah terbiasa. Jadi kayak enak gitu ya, terus kenyang, jadi kayak makan itu nggak bisa terlalu banyak. Padahal dulu waktu aku gemuk ya, waktu aku obesitas itu, aku tuh bisa makan sehari 4 kali, belum juga nyemil, dan makananku makanan yang kalian tahu kan, di Surabaya tuh kita makannya tuh kayak street food, terus yang goreng-gorengan, terus yang pokoknya nggak sehat, teman-teman. Lalapan, penyetan itu kan nggak terlalu sehat ya, teman-teman. Yang pokoknya yang digoreng itu terus manis-manis, pokoknya harus nggak karuan gitu, teman-teman. Nah, semenjak aku turun 9 kilo itu, aku bener-bener tubuhku terbiasa untuk memulai hidup sehat, teman-teman ya. Tapi aku tidak yang bener-bener menghindari makanan-makanan kayak ayam goreng, pokoknya yang goreng-gorengan itu aku nggak menghindari, kayak benci banget, enggak. Cuma aku bener-bener mengurangi. Jadi perutku udah menyesuaikan dengan kondisi lambung yang mungkin sudah agak mengecil ya. Jadi cepat kenyang gitu, teman-teman. Terus olahraga itu kayak udah kebiasaan gitu ya, udah terbiasa karena setiap hari itu kita olahraga. Jadi olahraga terus makannya teratur, jadi cepat banget itu berat badan turun, teman-teman. Hingga akhirnya aku pindah ke sini, teman-teman ya, pindah ke Slovenia. Mungkin dulu aku tuh sangat excited untuk diet segala macam itu karena aku dikelilingi oleh orang-orang yang juga memiliki moto yang sama ya. Jadi kita kayak perempuan-perempuan yang suka pingin merubah gaya hidup, pingin merubah penampilan biar tidak terlalu gemuk gitu kan. Jadi kalau kita berada di tengah-tengah orang yang memiliki ambisi yang sama, itu otomatis kita juga kayak akhirnya termotivasi gitu kan. Tapi setelah aku pindah ke Slovenia, teman-teman, aduh, apalagi sekarang ini musim dingin ya, jadi gerak aja males. Malah nafsu makannya yang makin bertambah, teman-teman. Itulah kenapa aku nih semakin menggemuk ya, teman-teman. Banyak yang sebenarnya teman-teman yang bilang, kok semakin gendut, yes, I know.
I know teman-teman, I know. Jadi kalian kok harus makin menggemuk gini, I know ya. Jangan dibully. Karena aku pernah obesitas ya, aku pernah 80, tapi aku selalu menanamkan dalam diriku nih, aku tidak mau lagi kembali seperti dulu ya, tidak mau lagi aku bablas ke beratku yang 80. Aduh, aku nggak bayangkan kalau saat itu aku tidak bertemu dengan orang-orang yang mendukungku saat itu untuk diet. Mungkin berat badanku sekarang udah 100 kilo teman-teman ya. Barbar pokoknya kalau aku dulu makan itu. Aku suka kuliner soalnya kan. Nah, di Slovenia ini teman-teman, ya di Slovenia ini untungnya ya, di Slovenia ini tidak, kalau untuk masalah makanan itu kita tidak segampang di Indonesia ya. Kalau mau beli apa tinggal Gojek, pokoknya tinggal keluar rumah udah ada pedagang kaki lima, kalian bisa kulineran sepuasnya. Kalau di sini untungnya itu, kalau mau sesuatu itu kita harus usaha dulu teman-teman ya, masak atau mau bikin kayak apa, gorengan atau bikin apa, itu kita bikin dulu teman-teman, baru kita bisa makan. Terus kalau misalnya mau beli snack atau segala macam, itu kita harus pergi dulu ke keluar desa, ke supermarket terdekat teman-teman. Jadi harus ada usaha gitu teman-teman. Itu yang membuat ya aku tidak mau bablas seperti dulu lagi teman-teman. Jadi perjalananku, kalau mungkin kalian bilang sekarang, oh iya ini gemukan. Kalian tuh teman-teman itu tidak tahu aku di tahun 2019-2020 ya. 5 atau 6 tahun yang lalu teman-teman, aku itu di berat 80 kg. Nanti aku tunjukkan fotonya kalau ada ya teman-teman. Jadi aku pernah segemuk itu teman-teman ya. Jadi di badanku yang sekarang ini ya, badanku yang sekarang ini adalah salah satu hasil dari perjuanganku 5 tahun lalu untuk menguruskan berat badan teman-teman ya. Dan sekarang aku, puji Tuhan, aku sudah pindah di sini di Slovenia bersama suami, dan aku juga sekarang lagi aku tidak mau diet seketat dulu lagi ya. Aku mau ini menjadi gaya hidup teman-teman. Jadi aku tidak pantang kayak makan gorengan atau makan tepung-tepung, aku nggak pantang sama sekali, tapi aku memang membatasi banget ya. Aku lebih banyak sehari-hari itu makan buah, makanya itu di rumah itu selalu ada buah teman-teman, selalu ada buah. Kalian tahu, waktu pertama kali aku ketemu pak suami ya, kita tuh kebalikan. Pak suami waktu itu beratnya 70 kg teman-teman. Waktu pertama kali ketemu aku 70 kg. Untuk wanita mungkin itu kayak gemuk ya untuk wanita, tapi untuk pak suami yang tingginya 191 cm dengan berat badan 70, dia tuh kering kerontang teman-teman ya, kering kerontang kepot waktu pertama kali ketemu aku. Sedangkan aku tinggiku cuma 146 147 ya, sedangkan beratku tuh 80, lebih berat dari pak suami. Bayangkan teman-teman, bayangkan itu. Jadi ya itu namanya perjalanan hidup ya teman-teman ya. Terus buat teman-teman yang bilang kau tambah gemukan, kalian tidak tahu aku dulu di 5 tahun yang lalu gemuknya seperti apa. I know teman-teman ya, I know it. Setiap orang punya perjalanan hidup masing-masing, dan ya here I am now. By the way teman-teman, itu yang mau aku cerita. Semoga teman-teman memiliki hari yang bahagia teman-teman ya. Meskipun hari ini dadar gulungnya tidak sesuai ekspektasi, tapi setidaknya aku bisa bikin 4 tadi ya. Bikin 4, jadi nanti mertua suami bisa coba teman-teman. Aku udah pernah bikin dulu tapi nggak pakai kelapa, dalamnya itu aku pakai pisang coklat gitu ya, dan kayaknya kurang endul. Memang dadar gulung itu paling cocok pakai kelapa ya kan.
So, thank you for watching video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.